Selamat datang di Rev Engineering. Bengkel modifikasi mesin. Oh, lo tahu gue udah mau masuk? Tahu dong. Jadi ya kita tur rev sedikit lah, Ya, biar boleh. manusia-manusia ini tahu rev itu apa, karena selama ini cuma disorot dalamnya doang ya kan. Betul. Oke, ayo gimana Tato? Kita mulai dari dyno lah. Boleh, ayo. Jadi masuk belok kiri langsung ruangan dyno ya, Ya. Dyno yang dipakai merek apa ini? Dastec lah ya. Dastec, ya. Dastec. Nah, jadi putarannya cuma ada satu. Depan, belakang dia satu doang. Two wheel ya. Jadi putaran depan bisa, belakang juga bisa. Ya, tapi ini buat horsepower mesin aja. ya on crank berarti Ya. ya. Fasilitasnya bener lah ini. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan, pastinya. Di sini ada fan-nya supaya nggak kepanasan. Di situ ada fan gede. Ya, kipas buat mesin. Ceilingnya juga tinggi. Jadi kalau misalnya mau mobil yang tinggi juga bisa. Biasa apa yang tinggi? High ace ya. Ya, high S. High ace. Jadi kemarin pintunya udah renovasi jadi gede juga. Ini di atas ditambah fan juga dua Ya, buat nggak exhaust. terlalu panas. Ya, jadi nggak panas, nggak pengap. Ya, betul. Mau dyno diesel, asapnya juga langsung keluar Nah, ya. itu dia. Ya, Kebanyakan diesel asapnya nggak karuan. Iya, karena ya di sini tahu sendiri isinya diesel monster semua. Ya, cumi-cumi. Ada asal mulanya Teddy buka bengkel ya. Jadi kalau Iya. misalnya mau tahu bengkel rev itu Dia dari hobi. ya historinya apa ya, di sini ada nih dari majalah di print sama Teddy. Jadi abadikan. Mading, kayak mading Iya, gitu. dijadikan Model mading lah. Ini ada satu, dua, dulu pas zaman-zaman ikut balap nih. Rev itu udah buka dari 2008. Dulu masih zaman balap touring. Iya, aktif di balap touring Ya, ya. balap touring. Oke, lanjut kita ke ruangan dyno selanjutnya. Ini yang canggih ini. Bisa Dyno buat 4 wheel. iya, dyno buat 4 wheel. Jadi 4 wheel bisa, 2 wheel bisa ya. Ban belakang, ban depan, terus sebelah sana, kiri belakang, kanan depan. Jadi lengkap ya. Lengkap. Ya, jadi kalau dyno ini Harus buka ban ya. ya lebih akurat Lebih sebenarnya. presisi. Lebih presisi tapi Padahal dia harus langsung jalan semua. ya, tapi harus buka ban itu susahnya ya. Pasti. Dan HP-nya bukan di mesin, Bukan, ini langsung di roda aja. langsung di roda. Jadi keuntungannya pakai dyno ini, kadang-kadang kita kalau misalnya dyno terus kondisi ban kita nggak sehat, Ya, ada resiko ban itu bisa meledak di dyno. ya pasti. Karena dyno itu kan sampai 200 km per jam Nah, lebih ya. Kebanyakan ya itu yang horsepower gede, dia pasti di dyno pack. Jadi horsepower yang gede, yang tuningnya biasa susah, pakainya Dynapack ya, Dynapack. Kalau misalnya yang gampang untuk remap, Iya. baru pakainya di Dastec. Dastec. Ya. Ada kipasnya dua buat exhaust, ada tambahan kipas satu lagi. Untuk kipas yang depan mobil juga ada dua. Ya, dua. Ya. Jadi karena Dynapack ini bannya harus dicopot, dia pakai kompresor supaya pada saat Dia buat ganti dongkrak. jadi dongkraknya itu ya pakai angin, jadi Iya. cepet langsung empat-empatnya bannya dicopot, dipasang ke sini ya. Ya. Hub Langsung dari itu. jadi Rodanya itu. bannya dicopot, hubnya langsung masuk ke sini. Jadi langsung dikalkulasi oleh mesin ini. Konversinya kalau misalnya di sini dapatnya berapa, pindah ke Oh Dastec iya, berapa biasanya? lumayan perbedaannya sekitar 30. 30% lah, Iya. 30%. Di Dynapack ini Avanza gue dapat 221. Tapi giliran dibawa ke Dastec dapatnya 292. Jadi itu konversinya 1,3 kali ya. Makanya kadang orang kok beda gitu. Di Dynapack lebih kecil, kok dari Dyno Dastec bisa lebih tinggi. Iya. Ya itu perbandingannya. Iya, karena ya lagi Dynapack ngukur tenaga di roda, Dastec ngukur tenaga di mesin. Ya, betul. Oke, lanjut. Lanjut, Kayaknya ada dyno ketiga nih. ada ntar project baru. Bisa 4 wheel juga, on wheel juga bisa. Gila ya berarti. Jadi satu-satunya bengkel yang punya 3 dynonya Ya, kayak hanya di Rev Engineering. Teddy bikinnya lebih serius. Jadi sampai ada exhaustnya segala. Ya itu intinya kan sirkulasi lebih penting kan. Iya, betul. Jadi fan-nya ada dua, satu di pojok sana, satu di pojok sini. Yang ngisep itu katanya 4.500 watt.
yang niup 7.500 watt. Tuning yang tuner juga dia nggak boleh kegerahan dong. Iya, jadi sehat Jadi ya di lebih sini ya. enak tuningnya. Ya, tuningnya enak. Asapnya nggak ada, baunya nggak ada. Tapi ini belum jadi ya. Nah, setelah kita ngomongin dyno, ini luas bengkelnya berapa? Buat bengkel kurang lebih ada 1.000 kali ya. Ya, Gak begitu apa, cuman ya emang luas. 1.000 ya, 1.000. Jadi Bisa nampung, bisa 30 lah. 30 mobil Tadi saya lah. udah hitung ini bisa nampung 30 mobil. Jadi coba kita lihat ya, ini mobil-mobilnya. Jadi mobil-mobilnya bukan cuman diesel doang, tapi semuanya ada ya. Ada. Dari mobil mewah. Nah, ntar kita lihat lah. Lift ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ini lift yang buat mobil-mobil ceper. Jadi nggak mentok. Jadi khusus mobil ceper ada sendiri liftnya. Hah? Turun gearbox. Oke, berarti yang ini buat lift yang turun gearbox ya, semuanya Ya. naik ke atas, jadi gampang. Jadi kerjanya proper lah di sini. Kita lihat aja, ini M5, ya kan? Ya, Ada ini M5 aja ke sini. Terus ini ada mobilnya Fortuner TTI. Toyota Tim Indonesia yang Ya. dipakai buat off-road. Nah, ini aja maintenance-nya di sini juga, ya Sama kan? di sini. Sama. Nah, ini biasa lah ya, ini ada diesel. Nah, ini kemarin Ini ada Jimbo, ini baru pasang greedy turbo kit. Kalau pasang kit gini 170-180 Ya, HP lah ya, dengan 180 internal standar. BMW 535 GT. Ini nggak tahu Avanza ini siapa. Avanza siapa ya? Apa itu nggak tahu, Innova siapa. Nah, ini ada mobilnya Boss. Ya. Nah, itu bosnya. Kan ya, ini ada lagi Innova ya di sini udah pakarnya diesel lah. Ya, yang satu mau naik 1 KD juga. Rev ini mainan diesel udah dari 2010, Teddy udah sering ke Thailand. Ya banyak kalau diesel udah kesini udah paling bener lah. Ini ada lagi Hilux ya kan. Wah, ini di belakang Hilux ada GTR loh. Ya. GTR R35 aja kesini mainnya. Ini Innova 1 KD juga nih. Iya, mau naik 1 Lagi KD maintenance sudah lama ya, udah Iya, naik udah 1 KD dari tahun 2015-an. Nah, ini ada Fortuner nih. Ini Fortuner 4-wheel drive. Ya, betul. Kenapa 4-wheel drive? Ini kayaknya bakal jadi gila ini. Pasti lebih gila ini. Ya kayaknya jadi ingetin ya, ini Fortuner kayaknya bakal memecahkan rekor lah. Ya. Bakal dibangun lebih gila dari punya saya ini. Sampai pintu satu badan karbon malah. Roll bar semua, dalamnya udah telanjang. Orangnya yang punya khusus beli mobil untuk dijadiin gila-gilaan. Yang ngerjain juga nyampe gila. Ya, gue seneng lah. Gue seneng ada yang kayak gini. Jadi kan lain kali kita bisa belajar dari dia juga. Ya. Ini apa nih? Wah, ini rumah kita ini. Oh, Nah, jadi semua mekanik tinggalnya di sini. Ya. Ya enak lah. Bangun pagi langsung kerja, ya kan? Jadi nggak makan waktu buat leha-leha. Oke lanjut. Apa tuh? Ini ada X5. X5M. X5M. Iya, X5M aja ke sini ya. Kita ke tempat las dulu. Oke, ke tempat las. Las listrik, las aluminium lengkap di sini ya. Iya. Jadi ada mejanya sendiri. Ya kemarin mungkin udah lihat dari footage gua sebelumnya ini ya. buat hasil lasannya. Nah, ini hasil lasannya. Ini yang dinamain orang lobster welt ya. Mirip kayak lobster punya kulit gitu. Sambungan-sambungannya. Ini apa toh? Mesin bubut. Mesin bubut. Jadi Ya. mesin bubutnya punya sendiri. Punya. Jadi ya nggak usah keluar ke bengkel bubut lain ya. Biasa kalau bengkel lain, oh sorry kita nggak punya mesinnya, harus Intinya ya over buat dulu. buat modif-modif kita bisa. Ini kenapa rame-rame di sini? Wah, masih ngeliatin Innova Family Man ini. Oh gitu. Oh ya lagi pasang fan ya. Ya. Oke lanjut toh. Kurang mesin. Oh ini ruangan lu nih. Ya. Engine room ya. Jadi wah tampaknya lu lagi bangun apa ini? Ini 1 KD. Oh gila ya. Berarti banyak yang 1 KD kayak ini yang lebih gila lagi nih. Pokoknya yang udah dicat-cat merah gini gila lah. Ya dicat merah nambah berapa HP toh? Cat merah bisa 10-15 HP. Oh iya ya. Kalau gitu kenapa punya gue cat hitam? Hitam juga kan sama, naik juga. Naik juga. Naik Oke, juga. tapi kurang lah. Gue demen yang hitam memang. Hitam. Ruangan ini udah AC-nya enak. Harus. Tempat-tempat kerja lu enak ya? Intinya kalau ngerapit kita harus fokus. Nggak salah ngerakit. Intinya ya itu tetap selalu fokus. Tetap fokus. Tetap Oke. fokus. Jadi kalau diajakin ngobrol terus, kemarin ada yang komen katanya mekaniknya jangan diajakin ngobrol. Kita ke ruang tunggu. Oke, ruang tunggu.
Ada AC-nya AC juga. juga ada. Ada kulkas, ada TV. Ya, ini barang-barang yang di stok semuanya di sini. Standalone yang merek Link. Ini di dalam masih banyak deh. Banyak. Lanjut dong, kita di dalam apa nih? Kita ke ruang spare part sama ruang kasir. Oh, ini ruangan spare part. Oke. Ada nyetok apa aja? Berbagai macam oli ada di sini, aditif. Ini banyak suspek, buspek khusus buat BMW. Nah, ini fitting AN. Fitting AN buat dia macam-macam sambungan-sambungan yang udah sering dilihat di mobil lah. Ya, buat Mustang, oil cooler, ATF cooler, buat HP-HP tinggi ya. Tuh, selangnya juga khusus, dia dalamannya lebih keras. Standalone semua nih. Ya, itu Max ECU semua. Jadi Rev ini adalah distributor tunggal untuk Max ECU ya. Max ECU ini dari Swedia kalau nggak salah. Jadi ya harus nyetok lah. Nyetok ada yang mulai dari mini, ada yang street, ada yang sport. Nah kalau punya Avanza harus pakai yang sport. Jadi dia ada fitur Bluetooth-nya. Bluetooth-nya bisa di-connect ke handphone, ke Android. Ya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam konten. Tapi pertama kali ya harus beli ECU-nya dan harus beli sensor-sensornya. Ya, udah pasti itu. Kayak packing head juga khusus dari Thailand. Packing head nih buat diesel ya Buat dari diesel. Thailand. KNN intake ya standar lah harus nyetok ini ya. Pasang-pasang intercooler banyak ukurannya kan. Jadi kalau buat yang mau upgrade intercooler nggak usah bingung-bingung, semuanya udah dipaketin di sini ya. Iya. Dari turbonya, mau upgrade turbonya doang, mau upgrade sama intercoolernya, atau cuma mau pasang intercoolernya doang. Iya. Ini silikon juga lengkap, 2 inch, 2,25, 3, 2,5, mengecil, membesar, ada hamnya di tengah, biasanya supaya bisa dia goyang, semuanya lengkap di sini. Selang-selang juga buat pasang ATF. Dan ini yang kualitasnya bagus lah, Ya. yang tebel ya, nggak gampang Nah, bocor. ini yang produk Thailand. Ini malah yang udah braided punya Iya. ini, jadi udah nggak mungkin jebol lah. Kampas rem. Nah ini ada oil filter udara Iya. di sini. Ada kopling juga tuh kayak XCD. Ya, tuh. Radiator juga nyetok nih. Iya, sama fire up. Cam juga ada, tapi ini khusus diesel doang kayaknya cam. Ya, kalau kan khusus diesel. Kita yang buat cuci-cuci mesin. Oke, lanjut. Ayo kita dari luar. Ini buat, ya ini barang-barang yang nggak kepake kita kumpulin sini, sama yang buat nyuci-nyuci mesin. Di situ pojok buat nyuci ya. Nah ini ruangan, ya ini terakhir lah. Jadi Rev itu ada divisi special projectnya juga. Jadi nah ini makanya ditutupin mobilnya nih. Nggak tahu mobil apa ya. Pokoknya dirubah total. Yang penting ntar pas begitu keluar pangling. Nah ini Rajanya nih diesel. ini Belum jagoannya. ada yang mengalahkan Hilux-nya Rev Engineering. Iya, jadi buat yang pada belum tahu, Rev Engineering itu masih memegang rekor diesel tercepat se-Indonesia. 11,75 detik di 402 di Sentul. Ya. Mobilnya ini. Kenapa ini tidur sekarang? Tidur pasti. Karena belum ada lawannya kali. Coba kalau kita lihat mobilnya ya gila lah ini. Sampai Sasis juga kita bikin semua. chassisnya udah tubular. Mesin kita dipindahin ke belakang. Mesinnya udah mundur 40 cm, ya kan? Ya. Ini 1 KD juga kan? 1 KD. 1 KD ya. Nah, ini pakai 3 rotor plus rasio pump. Jadi Ya. lebih gila lagi Lebih gila solarnya. lagi. Ya, powernya udah ya hampir 700 lah Ya, ini. kurang lebih. Tapi kan ini single cap, bodinya udah karbon ya. Ini pintunya karbon. Udah ada karbon. Udah. Ini dalamnya udah roll bar. Kursinya udah yang khusus emang untuk racing. Transmisinya juga khusus dia. Transmisinya udah pakai yang air shifter, jadi tinggal narik doang. Namanya Jericho ya, mungkin bisa transmisinya aja udah 200 juta lah sendiri nih. Ya. Nah ini yang tadi kita bilang karena mesinnya mundur, jadi firewallnya dibikin lagi sampai mundur ya ke belakang. Nah tadi yang kalau Hilux S-Cap, single cap itu sebenarnya kan tempat barisnya 2. Ya. Tapi ini karena semuanya dimundurin, jadi kursi supirnya juga udah mundur sampai paling belakang supaya weight distributionnya lebih bagus ya, traction karena di belakangnya nggak ada bebannya. Ini bannya aja udah yang depan udah pakai yang kecil ya. Ya. Kenapa ban depan yang kecil? Intinya kan beban jatuhnya ke belakang. Ya karena ini RWD ya. Ya. Jadi depan itu cuman ya bantu muter doang. Karena cuman bantu muter jadi makin tapaknya kecil, hambatannya makin ringan. Ini lebih cepet jatuhnya.
Ya ini namanya skinis tuh, pakai ban balon kayak gini itu nggak gampang ya, karena sistem pengeremannya juga harus dirubah. Karena velgnya ini paling lebarnya cuman 4 inch sih, kecil banget ini. Oh, nah tangan saya muat nih, kecil. Suspensi udah khusus yang untuk drag race ya. Untuk kaki-kaki semuanya udah pillow ball, jadi udah nggak ada mainnya sama sekali. Bener-bener diam. Bener-bener diem ya. Suspensi ini spesial karena bisa diatur rebound sama compressionnya. Jadi pada saat mobil start kan masih begini kan. Ya pasti ada jumpingnya dia. Nah yang belakang itu bisa diatur gimana Dia pada saat diem. kena tekanan dia naiknya lama pelan-pelan. Ya kita tadi seharian lihat-lihat bengkel RF Engineering. Jadi apa aja? Ya dari mulai Dyno kita punya ada 2, nambah lagi 1, kapasitas mobil kurang lebih 30 lift ada 5, Ruangan mesin ada, ruang mesin ada, mesin las ada, komplit, mesin bubut ada, mesin bubut ada tools ada semua. semua. Mekanik ada berapa? Mekanik kurang lebih ada 8. Wah cukup tuh. Cukup. Jago soalnya ya. Ini ruangan special project di belakang kita. Ya. Bengkel kenapa juga kita ada, mes juga kita dikasih ada. Ruang tunggu, Komplit, ada Parts. AC-nya. parts, Part juga sama. sama kasir ya. Ya, Ya kasir paling penting lah. Karena kemarin Teddy bilang bayar dulu baru dimainkan. Ya, Jadi betul. kasir penting ya. Jadi Ya. guys, kalau kita ke bengkel gitu ya, jangan cuman bye-byein mekaniknya doang. Ya kasirnya juga harus dibye-byein ya. Kalau Harusnya sih begitu. iya, jadi semuanya jangan pilih kasih gitu ya. Mm-mm. Oke, ada pesan-pesan lagi? Mesin diesel bisa datang langsung ke RF Engineering. Mau naikin horsepower lebih kencang lagi bisa. Kalau cuma mau porting polish papas biasa bisa nggak? Porting point juga bisa. Bisa ya, jadi mau main yang ekonomi juga bisa di sini. Bisa. Pokoknya semuanya lengkap lah. Semoga setelah nonton channel ini orang-orang pada tahu lah kalau misalnya diesel ya larinya ke sini gitu. Ya, intinya mau naik turbo, bensin juga kita bisa. Ya, custom. semuanya lah, semuanya. Ya. Pokoknya udah terjamin lah ya. Ya Avanza aja digeber setahun penuh nggak apa-apa tuh ya. Ya, yang servis ya buat umum juga kita bisa. Buat modif bisa, diesel, bensin, buat Ya. servis umum biasa Ya. juga bisa ya. Betul. Servis umum biasa tuh kayak apa? Ya kayak tune up, tune up diesel, bensin kita bisa. Carbon clean ada alatnya. Ganti oli, Ganti oli. ganti radiator. Ya betul. Servis rem. Ya servis umum biasa lah. Ya pokoknya. intinya ya servis perawatan aja. Ya scanner juga lengkap ya. Scanner lengkap. Jadi kalau ada cek engine atau misalnya kalau mobil-mobil Eropa itu kalau udah waktunya servis tapi nggak diservis di bengkel kan Ya, ya, pasti dia indikatornya nol. ya mungkin servisnya udah dijalanin sama mekaniknya tapi di dashboard indikatornya tetap Ya, nyala gitu. Jadi harus di reset pakai Harusnya scanner khusus di reset dulu dia. dan di rep ada tuh ya. Di rep ada. Oke. Mas Santo, makasih kalau Ya. gitu sampai bertemu di Dyno. Ya, sama-sama. Terus dulu dong. Ini yang fan yang mau dipasang ini. Iya. Ya beli ini nggak mahal lah, ini beli di Tokopedia. Ada yang 8 inch, ini 8 inch, ada yang 10 inch, ada yang 12 inch. Di Avanza kita pakai 10 inch satu biji. Tapi karena ini tempatnya besar, jadi ini bisa taruh 2. Tapi ternyata lebarnya 7 cm ya. Jadi nggak muat mentok sama intercooler. Akhirnya kita buatin bracket khusus nih. Sama tukang lasnya. Ya lagi sibuk dia, sibuk dan pemalu orangnya emang. Tapi kalau nggak dimasukin di YouTube komplain. Jadi susah, serba susah ini. Kok saya nggak dimasukin bos gitu. Tapi udah dimasukin gini, menunduk terus. Nih, pas nih. Ini aslinya kayak gini ternyata belakangnya tuh. Jadi lebarnya 7 cm itu ke kelebaran. Diganti yang lebih tipis. Bikin sendiri. Yang nggak ada dibikin di sini. Jadi kita mau install WMI juga nih. Taruh WMI ditembak di sini. Mungkin di sini NOS dulu lah. NOS WMI gitu ya. Satu-satu. Gila. Gila. Gila lah, meledak lah mesin.
Lagi nandain buat NOS sama WMI. Jadi ini juga ada dibuatin tabung wiper. Ini kan surge tank. Surge tank ini fuel press regulator FPR. Nah, ini tabung wipernya di sini kapasitasnya 3 liter. Lo mau ngeledekin apa? Ini kau bisa Mugen? Nih. Ini mungkin. Iya. TRD kali bro, kan? Masa pakai Mugen? Ini dapat tutupnya Ini Honda apa Toyota sih sebenarnya? Honda kan? Ini tinggal dikeletek, bro. Bisa dikeletek ini Oh, itu. bisa. Ntar dikeletek. Klaksonnya berapa? Klaksonnya ada 4 biji. Klaksonnya 4 ya, Iya. ciri khas family man lah. Iya, iya. Klaksonnya 4 ya, tapi kalau Avanza 4-4-nya di depan, kalau Innova ini kita Nanti di belakang. ya 2 di depan, 2 di belakang. Di belakangnya di bawah bumper. Ntar dibikinin saklar khusus. Jadi kalau ada yang klaksonin kita ya kita klakson balik. Ya kan? Dia nggak tahu. Nah, emang suaranya kurang oke, tapi ini yang paling keras gitu. Kalau yang model keong-keong itu lebih empuk suaranya ya. Tapi kita butuh yang keras supaya orang tahu kita datang. Kita tahu kenapa lah kita ketawa. Ya. Diapain ini? Gila gede banget. Kayak pipa air ini. Bisa masuk tangan. Gila, kameranya bisa masuk kali. Tuh.